channel YouTube Mas dan Ember. Inilah alasan kenapa disebut tahun gajah pada kelahiran Rasulullah menjelang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah masuk target penghancuran tentara Raja Abraha dari Yaman. Peristiwa itu terjadi sekitar 571 Masehi. Sehingga tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Siapakah sebenarnya Raja Abraha? Dan mengapa ia ingin menghancurkan Ka'bah? Raja Abraha atau Abraha al-Arsyam mulanya hanya seorang kepala tentara di wilayah Yaman. Wilayah yang dipimpin seorang gubernur kerajaan Habasyah, Aryat. Aryat merupakan gubernur pertama di negeri itu, yakni pada 535 Masehi pasca ditaklukannya Himyariyah, sebuah kerajaan yang menguasai Yaman baru 100 tahun sebelumnya. Sedang kerajaan Habsyah sendiri berada di Abisin, Ethiopia dan diperintah Negus Najasyi yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dengan kaisarnya bernama Justin I. Namun tak lama setelah Raja Negus menunjuk dan menempatkan Arya sebagai gubernur di Yaman, terjadilah perselisihan. Abraha membunuh Arya dan menguasai seluruh bala tentara negeri Yaman. Raja Negus mulanya tak membenarkan tindakan Abraha, bahkan memberikan teguran keras kepada Abraha. Meski demikian, Abraha berhasil meluluhkan hati Raja Negus hingga memaafkannya. Negus pun mengesahkan Abraha sebagai gubernur kerajaan Habasyah di Yaman. Setelah pengerusakan Al-Qulais, Abraha memerintahkan pasukannya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia juga membawa 15 ekor gajah dalam rencana serangannya itu. Maka, laskar ini disebut tentara bergajah. Dan tahun terjadinya peristiwa penyerbuan Abraha ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah disebut tahun gajah Amul Fi'il. Tulis Profesor Mukhtar Yahya dalam perpindahan-perpindahan kekuasaan di Timur Tengah. Dalam perjalanannya ke Mekah, pasukan Abraha kerap mendapat hadangan dari orang-orang yang tak sepakat dengan rencananya untuk menghancurkan Ka'bah. Kendati demikian, pasukan Abraha bisa melaluinya. Setibanya di Taif, rombongan pasukannya pun berhenti. Abraha memerintahkan anak buahnya bernama Al-Aswad bin Maksud untuk terlebih dulu membuat kekacauan dengan merampas harta dan binatang ternak kepunyaan penduduk. Mekah, Abdul Muthalib ibnu Hashim kakek Nabi Muhammad menjadi salah satu korbannya. Sebanyak 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas Abraha. Sesampainya di Mugamas, Abraha memerintahkan anak buahnya bernama Hanatah Al-Himyari untuk mencari tahu pemuka atau tokoh kota Mekah. Anak buah Abraha itu pun menemui Abdul Muthalib setelah memperoleh informasi bahwa Abdul Muthalib merupakan seorang pemimpin dan tokoh di kota Mekah kala itu. Kepada Abdul Muthalib, anak buah Abraha itu pun menyampaikan maksud tujuan kedatangan rombongan Raja Abraha ke Mekah, yakni bukan untuk memerangi penduduk Mekah, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib pun dibawa untuk bertemu dengan Abraha. Saat bertemu Abraha, Abdul Muthalib meminta harta dan unta-unta kepunyaannya yang dirampas agar dikembalikan. Abdul Muthalib tak gentar dengan ancaman Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah, meski penduduk Mekah tak mempunyai daya untuk melawan kekuatan pasukan Abraha. Abdul Muthalib meyakini Ka'bah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu dengan Abraha, Abdul Muthalib mengunjungi Ka'bah untuk berdoa. Setelah itu ia memerintahkan penduduk kota Mekah untuk pergi dan mencari tempat berlindung. Sementara pasukan Abraha pun bergerak menuju Mekah. Sesampainya di pintu kota Mekah, Abraha mengerahkan gajah-gajah yang dibawanya untuk masuk ke dalam kota itu. Meski demikian, gajah-gajah itu tak mematuhi perintah pasukan-pasukan Abraha. Gajah-gajah yang dibawanya hanya duduk dan berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Di tengah kebingungannya, berbondong-bondong burung ababil datang ke arah pasukan Abraha
Burung-burung itu kemudian menjatuhkan batu-batu yang dibawanya. Pasukan Abraha pun panik, apalagi dengan penyakit cacar yang datang tiba-tiba. Seketika, pasukan Abraha pun berguguran. Sementara Abraha berhasil kembali ke sana Yaman. Kendati demikian, Abraha pun mati dengan kondisinya yang lebih parah dari pasukan-pasukannya. Abraha meninggalkan 2 anak bernama Yaksum dan Marsu. Setelah kejadian itu, Mekah mengalami perubahan cuaca. Mekah diguyur hujan lebat hingga menyebabkan banjir. Banjir itu pun membawa hanyut mayat pasukan Abraha ke laut. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbandong-bandong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surah Al-Fil. Menurut Profesor Mukhtar Bangsa, Arab kemudian mentarikhkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kalangan mereka dengan Amul Fi'il atau tahun gajah. Tahun terjadinya peristiwa ini mereka jadikan permulaan perhitungan tahun, sedang bulan pertama tetap bulan Muharram. Sebelum terjadinya peristiwa ini, mereka mentarikhkan peristiwa penting dengan meninggalnya Qusay. Karena Qusay ini adalah seorang pemimpin mereka yang agung meninggal dan 480 Masehi. Penyerbuan pasukan Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah terjadi pada 12 Muharram, tahun 1, tahun gajah atau Amul Fil, bertepatan dengan 2 Maret 571 Masehi. Menurut riwayat Ibnu Hisham dari Ziyad Ibnu Abdillah Al-Kufi dan dari Muhammad Ibnu Ishaq, Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Aumul Fi'il. Sedangkan menurut ilmu falak Mesir, Mahmud Pasha, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan the 20th of April 571 Masehi. Pada masa itu bangsa Arab dari berbagai penjuru pada bulan-bulan tertentu berbondong-bondong mendatangi Makkah untuk melaksanakan haji, membesarkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sebagai gubernur Habasyah, Abraha mempunyai hasrat untuk menyaingi Mekah. Ia ingin orang-orang dari berbagai penjuru jazirah Arab tak lagi naik haji dan berziarah ke Mekah, melainkan diganti ke Yaman. Untuk menunaikan keinginannya itu, Abraha pun meminta bantuan kepada Kekaisaran Romawi untuk mengirimkan tenaga kerja terampil di bidang pembuatan mozaik untuk sebuah bangunan. Abraha pun membangun sebuah gereja besar dan menjulang tinggi di kota sana. Gereja bernama Al-Qulais, menjulang tinggi. Itu menjadi ikon sana dan merupakan satu-satunya gereja yang paling megah saat itu. Setelah rampung, Abraha pun mengumumkan keberadaan Al-Qulais di sana kepada orang-orang di berbagai penjuru jazirah Arab. Ia mengajak orang-orang Arab mengerjakan haji di Yaman dan meninggalkan Ka'bah. Kabar itu pun cepat tersebar dan menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab. Kabar itu juga didengar keturunan dari Bani Kinanah, sebuah kabilah besar bangsa Arab yang berdiam di Mekah. Dari Bani Kinanah, inilah diturunkan banyak suku, termasuk Bani Quraisy yang merupakan suku asal Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian salah seorang dari Bani Kinanah itu mendatangi kota sana di Yaman. Secara diam-diam, orang dari Bani Kinanah itu masuk ke Al-Qulais dan melakukan pengerusakan. Mengetahui kejadian itu, Abraha pun murka. Abraha pun mendapatkan laporan yang melakukan pengerusakan. Al-Qulais adalah seorang Arab yang tinggal tak jauh dari Ka'bah. Peristiwa itu membuat Abraha semakin membenci Kebaradon Ka'bah dan berniat menghancurkannya. Meski demikian, terkait pemicu penyerangan Ka'bah ini, terdapat sejumlah riwayat yang berbeda. Dr. Jawad Ali dalam sejarah Arab sebelum Islam menuliskan sejumlah latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya serangan ke Mekah. Misalnya Al-Qurbi yang berkata kebakaran Al-Qulais menjadi alasannya karena beberapa orang Quraisy yang pergi ke wilayah Najasyi menyalakan api untuk memasak dan lupa mematikannya.
Api tersebut kemudian membakar Al-Qulais. Sebagian riwayat lain menyebutkan penyerangan ke Ka'bah dimulai dari penjarahan pasukan Abraha di Taif. Orang-orang Taif yang tertindas menunjukkan Ka'bah sebagai bangunan yang paling dihormati. Orang yang bisa menaklukkannya, maka sempurnalah kekuasaannya. Itulah kisah mengenai kenapa disebut Tahun Gajah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.